Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bareng-bareng untuk bahas soal-soal literasi sains bab tata surya. Di sini ada 15 soal. Kita mulai dari nomor 1 ya. Perhatikan info teks berikut ini. Nah, gerhana terjadi saat sebuah objek bergerak lewat di depan objek lain atau objek tersebut masuk ke dalam bayangan objek diamati dari permukaan bumi. Gerhana terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang sama atau posisi sejajar. Akibat gerhana, bulan atau matahari terlihat gelap sebagian atau seluruhnya saat dilihat dari bumi. Perhatikan gambar. Saat kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang benar saat terjadi gerhana matahari ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Jawabannya yang benar adalah D ya. Di sini gerhana matahari. Jadi sinar matahari tertutup oleh bulan. Jadi jawabannya D. Berikutnya soal nomor 2. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama, seperti terlihat pada infografis berikut. Berdasarkan infografis tersebut, gerhana bulan total terjadi dalam kurun waktu titik-titik. Perhatikan tahapannya. Yang A ini adalah awal penumbral gitu ya. Jadi mau terjadi gerhana. Kemudian yang B ini mulai terjadi gerhana. Kemudian yang di C ini bulan ada di bayangan umbra. Jadi kalau ditanya gerhana bulan total berarti ketika bulannya berada pada umbra. Jadi di bagian C ini. Kalau ditanya adalah waktunya, maka dimulai dari jam 17 lebih 16 menit lebih 39 detik sampai yang ini jam 18 lebih 41 menit lebih 36 detik. Sehingga dari jam ini sampai jam ini waktunya adalah C. 1 jam 24 menit 57 detik. Kalau mau dihitung, maka kita susun 18, 41, 36. Ini jam, menit, detik. Kemudian awalnya 17, 16, 39. Ini jam, menit, detik. Kita kurangkan. Dimulai dari detik dulu ya. 36 dikurangi 39 tidak bisa, maka kita pinjam yang di sini 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka ini menjadi 96 detik dikurangi 39 detik, maka sama dengan 57 detik. Nah, sehingga yang ini tinggal 40 dikurangi 16, ketemu 24 menit. Dan yang ini 1 jam. Oke, jawabannya C. Soal nomor 3. Perhatikan informasi berikut. Garis balik utara dan selatan. Yang ini garisnya sama yang bawah. Gerakan semu tahunan matahari adalah ketika matahari terlihat seperti bergerak, naik ke utara dan turun ke selatan sepanjang tahun. Gerakan ini disebabkan karena gerakan revolusi bumi. Gerakan revolusi bumi adalah gerakan bumi yang mengitari matahari dalam waktu 1 tahun. Gerakan semu tahunan matahari mempengaruhi kehidupan di bumi. Salah satu dampaknya adalah titik balik matahari. Titik balik matahari adalah fenomena saat matahari berada di posisi paling utara atau paling selatan selama pergerakan semu tahunannya. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat beberapa pernyataan antara lain. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita cek. Yang pertama nomor 1. Saat matahari mencapai titik balik utara, bagian bumi selatan menjadi lebih panas. Lihat, saat mencapai titik balik utara itu berarti di sini. Maka ketika matahari di sini, maka yang panas adalah yang di bagian belahan bumi utara karena
mataharinya di utara, bukan di selatan yang lebih panas. Jadi yang selatan menjadi lebih dingin atau yang utara lebih panas. Maka yang nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2, saat matahari berada pada garis balik selatan, jadi di sini ya, bagian bumi selatan menjadi lebih panas. Oke, jadi yang nomor 2 yang betul. Kemudian yang nomor 3, bagian bumi selatan mencapai puncak musim panas pada tanggal 21 Maret. Lihat bagian bumi selatan di sini mencapai titik musim panas itu pada tanggal 21 Desember. Jadi di sini salah. Berarti nomor 4 benar. Jadi bagian bumi utara mencapai puncak musim panas pada tanggal 21 Juni. Jawabannya 2 dan 4. D ya. Soal berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan teks informasi berikut. Terbit dan terbenamnya matahari saat bumi berrotasi. Arah matahari terbit adalah dari timur, sedangkan arah matahari terbenam adalah ke barat. Wilayah di sisi timur bumi mendapatkan sinar matahari sebelum wilayah di barat. Ini mengakibatkan perbedaan zona waktu. Terlepas dari di belahan bumi utara maupun selatan, matahari akan selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Dilansir dari NASA, matahari terbit dari timur karena bumi berputar atau berputar ke arah timur. Bumi berputar pada porosnya saat mengelilingi matahari. Jika dilihat dari atas langit utara, bumi tampak berputar berlawanan arah jarum jam. Andi yang berada di Yogyakarta sedang melakukan video call dengan Doni yang berada di Washington, Amerika. Waktu di Yogyakarta 11 jam lebih cepat daripada di Washington, Amerika. Perbedaan saat Andi dan Doni melakukan video call yaitu ini ada 4 pernyataan. Nah, yang ditanyakan adalah dampak rotasi bumi terdapat pada pernyataan nomor titik-titik. Kita lihat nomor 1. Waktu di Yogyakarta pukul 9, sedangkan di Washington pukul 22. Benar atau salah? Maka karena di sini Yogyakarta itu 11 jam lebih cepat, maka Washington 11 jam lebih lambat dari Yogyakarta. Maka jam 9 dikurangi 11 jam. Kita hitung berapa? 9 kalau dikurangi 9 itu jam 00 maka atau jam 24 masih kurang 2 lagi maka dikurangi 2 lagi ketemunya jam 22. Jadi nomor 1 betul ya. Atau ini di sini adalah merupakan perbedaan waktu. Itu termasuk dampak rotasi. Kemudian nomor 2, musim hujan terjadi di Yogyakarta sedangkan di Washington terjadi musim dingin. Perbedaan musim akibat dari revolusi. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, keadaan di Yogyakarta siang hari sedangkan di Washington malam hari. Oke, karena perbedaan waktu atau terjadinya siang dan malam. Nomor 3 betul. Jadi jawabannya 1 dan 3. Sementara nomor 4, lamanya waktu malam hari di Yogyakarta lebih pendek daripada di Washington. Ini adalah akibat dari revolusi, yaitu perubahan revolusi. Kalau sambil ngomong ya seperti ini, jadi salah ngetik ya. Revolusi. Jadi ini perbedaan lamanya atau perubahan lamanya siang dan malam. Itu akibat revolusi. Selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan fase bulan. Perubahan bentuk bulan terjadi berdasarkan posisi bulan di orbitnya terhadap bumi dan posisi bumi pada orbitnya terhadap matahari. Posisi ini membuat bulan mengalami 4 fase utama yaitu bulan baru, kuartal pertama, bulan pertama, dan kuartal ketiga. Perubahan bentuk bulan ini berkaitan dengan pasang surut air laut. Pasang surut yang terjadi di laut disebabkan oleh bulan. Secara spesifik, kedua kondisi tersebut dipengaruhi oleh gravitasi bulan.
Berdasarkan informasi tersebut, diperoleh beberapa prediksi tentang fenomena yang terjadi pada fase bulan sebagai berikut. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat nomor 1. Pada saat bulan di posisi 1 merupakan bulan mati sehingga mengalami pasang purnama. Lihat posisi 1. Posisi 1 itu di sini. Oke, bulan mati atau juga setelah itu jadi bulan baru karena membentuk garis lurus dengan matahari. Di sini ada matahari, ya matahari, bulan dan bumi membentuk garis lurus, maka terjadi pasang purnama. Maka nomor 1 benar. Nomor 2, pada saat bulan di posisi 2 merupakan bulan purnama sehingga mengalami pasang perbani. Bulan purnama itu pasang purnama. Jadi salah ya di sini. Dan perhatikan posisi 2. Posisi 2 itu bukan bulan purnama karena di sini membentuk sudut 90 derajat itu adalah bulan setengah. Ini bulan setengah. Kalau bulan setengah, maka pasang perbani benar gitu ya. Oke, kemudian nomor 3, pada saat bulan di posisi 3 terjadi pasang purnama karena posisi bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Pasang purnama itu 180 derajat. Jadi di sini salah. Kalau digambar itu adalah posisi 3 benar bulan purnama tetapi sudutnya 180 derajat. Kemudian nomor 4, pada saat bulan di posisi 4 terjadi pasang perbani karena posisi bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Oke, betul ya. Perhatikan di sini posisi 4, posisi di sini ya, di sini ini membentuk sudut 90 derajat. Maka terjadi pasang perbani. Jawabannya yang benar adalah 1 dan 4. Berikutnya soal nomor 6. Gerhana matahari. Perhatikan gambar. Kemudian, berdasarkan infografis tersebut, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita lihat jawaban A. Penumbra merupakan bagian luar yang dan tergelap. Yang tergelap adalah umbra. Salah ya. Yang B. Umbra merupakan bagian dalam dan tergelap bayangan bulan di bumi karena tertutup piringan matahari secara sempurna. Jadi di sini umbra itu yang bagian bayangan tergelap karena ditutupi oleh bulan sehingga mataharinya tidak sampai ke bagian bumi sebelah sini. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kalau kita lihat yang C, gerhana matahari merupakan peristiwa ketika piringan bulan menutupi sebagian atau seluruh piringan matahari sehingga terjadi bulan mati. Salah ya, kurang tepat. Untuk yang D, gerhana matahari terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada tepat pada satu garis lurus sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Posisinya salah, yang benar matahari, bulan, baru bumi. Jadi bulannya ada di antara matahari dan bumi. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Fenomena solstice. Fenomena solstice termasuk salah satu fenomena langit yang tak jarang terjadi tiap tahunnya. Melansir situs resmi Pusat Sains Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, fenomena solstice adalah fenomena langit yang terjadi ketika matahari melintasi garis balik utara maupun garis balik selatan. Saat fenomena solstice terjadi, maka yang terjadi adalah matahari terletak paling utara maupun paling selatan pada saat tengah hari. Selain itu, akan terjadi durasi panjang siang hari lebih lama dibandingkan durasi panjang malam hari pada belahan bumi bagian utara atau bagian selatan, tergantung periode fenomena solstice ini terjadi. Diawali saat posisi matahari tepat di tengah-tengah di atas garis khatulistiwa pada tanggal 21 Maret, kemudian bulan mulai miring ke arah bawah, maka posisi matahari yang awalnya pas di tengah-tengah bumi berikutnya seolah-olah posisi bergeser mulai bergerak ke utara menjauhi garis khatulistiwa. Setelah tanggal 21 Juni tiap tahunnya ganti bumi bergerak miring ke arah atas sampai posisi matahari tepat di tengah-tengah khatulistiwa
pada tanggal 23 September nanti. Dan setelah itu seolah-olah matahari mulai bergeser terus ke arah selatan sampai puncaknya saat garis balik selatan tanggal 22 Desember. Berikut ini beberapa posisi bumi terhadap matahari. Berdasarkan informasi tersebut, posisi Australia terhadap matahari pada tanggal 22 Desember yang tepat ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Nah, ketika tanggal 22 Desember tadi, maka matahari berada di atas garis balik selatan ya, di atas garis balik selatan. Oke, padahal di Australia juga ada di posisi bumi bagian selatan. Nah, ada di garis balik selatan juga. Jadi, ketika ini matahari tepat di atasnya Australia. Kita lihat di sini yang tepat di atasnya Australia adalah yang gambar nomor 2. Matahari tepat di atasnya Australia. Kalau nomor 1, matahari tepat di atasnya garis balik utara. Kemudian kalau gambar 3, matahari tepat di atasnya garis khatulistiwa. Kalau gambar nomor 4, matahari tepat di atasnya garis balik utara. Jadi yang tepat di atas garis balik selatan adalah gambar 2. Maka jawabannya yang benar adalah B. Berikutnya soal nomor 8. Cermati teks informasi berikut. Wajah bulan. Penampakan bulan berubah dari hari ke hari selama satu periode penampakan bulan. Perubahan penampakan tersebut disebabkan oleh gerakan bulan mengelilingi bumi yang menyebabkan bagian yang terlihat oleh pengamat di bumi tergantung letak posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Perubahan penampakan tersebut dapat digunakan sebagai acuan penentuan kalender komariah. Berikut ini adalah perubahan penampakan bulan selama satu periode. Perhatikan perubahan penampakannya di sini tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan. Yang gambar 2, perhatikan posisi bulan ketika berevolusi terhadap bumi. Nah, gambar 1 dan gambar 2, berdasarkan gambar itu, maka pasangan tanggal dan posisi bulan dari gambar 1 dan gambar 2 yang tepat adalah titik-titik. Kita lihat, kita bisa pasangkan di sini, mataharinya ada di sebelah sini ya. Kemudian bumi bulan. Nah, bulan yang ada di antara matahari dan bumi itu adalah tanggal awal, tanggal 1 gitu ya. Kemudian yang di D di sini tanggal 14 atau 15 bulan purnama. 1 15. Kemudian yang di B di sini tanggal 7 atau tanggal 8. Kemudian di F di sini tanggal 22 atau 23 gitu ya. Nah, kita pasangkan sekarang. Tanggal 7 F. Salah. Tanggal 7 B. Benar. Tanggal 14 D. Benar. Ini 14 atau 15. Tanggal 4 A. Di sini 4, benar ya. Di sini 4A. 22 E. Salah, yang benar 22 itu F. Yang D 21 E. Kurang tepat. 25 A. Kurang tepat. Jadi 25 ada di G di sini. Jadi yang benar adalah yang B ya. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan teks informasi. Fenomena pasang surut air laut dan gerhana. Permukaan air laut bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah pada waktu-waktu tertentu. Fenomena tersebut dinamakan pasang surut air laut yang terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik gravitasi bumi terhadap bulan dan matahari. Meskipun keduanya berpengaruh, gaya tarik bulan paling berdampak terhadap peristiwa pasang yang ada di bumi karena jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Fenomena pasang surut air laut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasang purnama, spring tides, dan pasang perbani, neap tides. Pasang purnama terjadi ketika bulan dan matahari berada pada arah yang sama terhadap bumi.
Posisi tersebut akan menghasilkan gelombang pasang yang sangat tinggi di suatu tempat dan surut yang sangat rendah di tempat lain. Pasang purnama terjadi ketika fase bulan baru dan fase bulan purnama. Pasang berbani terjadi ketika posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus atau 90 derajat. Pada waktu tersebut akan terjadi pasang dan surut tetapi tidak sebesar pasang purnama. Fenomena lain yang diakibatkan perubahan posisi bumi, bulan, dan matahari adalah terjadinya gerhana. Orbit bulan mengelilingi bumi miring 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Kemiringan ini menyebabkan gerhana tidak terjadi setiap bulan. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan disebabkan oleh masuknya bulan pada daerah bayang-bayang bumi. Hal ini terjadi karena matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan terjadi pada malam hari saat berada pada fase bulan purnama. Gerhana matahari disebabkan oleh masuknya bumi dalam bayang-bayang bulan, sehingga sebagian tempat di bumi tidak memperoleh cahaya matahari. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada siang hari dan pada saat bulan berada pada fase bulan baru. Analisis terkait kondisi bumi ketika bulan dan matahari berada pada posisi tertentu yang paling tepat adalah titik-titik. Kita lihat. Nomor 4, kenampakan fase bulan separuh dan permukaan bumi yang menghadap bulan mengalami pasang purnama. Jawaban A salah. Nomor 4 ini bulan separuh benar tetapi mengalami pasang berbani karena tegak lurus terhadap bumi matahari gitu ya, membentuk sudut 90 derajat. Jadi jawaban A salah. Kemudian yang B, nomor 3, bulan masuk dalam bayang-bayang bumi dan bagian bumi yang menghadap bulan mengalami surut terendah. Nah, gambar 3 di sini adalah bulan masuk dalam bayang-bayang bumi dan di sini terjadi bagian bumi yang menghadap bulan adalah pasang tertinggi. Sehingga gambar nomor 3, jawaban B masih belum tepat di sini. Bagian bumi yang menghadap bulan mengalami harusnya pasang tertinggi. Kemudian yang C, nomor 2, kenampakan fase bulan sabit. Lihat, nomor 2 itu bulan setengah. Makanya yang C salah juga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 1, bumi masuk dalam bayang-bayang bulan dan permukaan bumi yang menghadap bulan terjadi pasang tertinggi. Perhatikan di sini. Nah, gambar 1, maka bumi masuk dalam bayang-bayang bulan sehingga bagian bumi yang menghadap bulan mengalami pasang tertinggi. Jawabannya yang betul adalah D. Soal nomor 11. Mengapa matahari seperti berpindah? Gerak semu tahunan matahari dapat diartikan sebagai perpindahan atau pergeseran posisi matahari yang terjadi dalam satu tahun. Mengapa disebut sebagai gerak semu? Alasannya sendiri karena matahari sebenarnya tidaklah benar-benar bergerak, melainkan planet bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Perhatikan gambar di sini adalah gambar gerak semu tahunan matahari. Suatu saat ada di atas khatulistiwa, kemudian gerak ke utara, lalu ke selatan lagi, dan kembali lagi ke utara lagi. Kemudian sebelahnya adalah tabel beberapa peristiwa pergantian musim di setiap tanggal-tanggal ini di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan. Pada saat matahari seolah bergerak ke utara, maka belahan bumi utara tentu akan mendapatkan sinar matahari lebih banyak dan yang mengakibatkan munculnya musim semi atau musim panas di utara. Sedangkan bagian bumi sebelah selatan akan kekurangan sinar matahari sehingga muncullah musim gugur atau musim dingin di belahan bumi selatan. Berdasarkan informasi tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari beberapa kesimpulan ini manakah yang tepat?
Kita lihat nomor 1. Tanggal 10 Februari 2024 di kota Tokyo mengalami musim panas, sedangkan di kota Sydney mengalami musim dingin. Tokyo itu adalah belahan bumi utara ya, utara. Sedangkan Sydney itu selatan. Kita lihat Februari. Februari itu masuk di dalam rentang Desember sampai Maret, itu Februari ada di sini. Nah, di belahan bumi utara ini mengalami musim dingin ya. Jadi kalau musim panas maka ini salah. Yang benar adalah musim dingin. Maka yang benar adalah yang kalimat nomor 2. Kemudian nomor 3, tepat tanggal 21 Juni merupakan titik balik musim panas ke musim gugur untuk belahan bumi selatan. Lihat di belahan bumi selatan di sini tanggal 22 Juni, 22 Juni kan ini ya, dari 21 pindah ke 22. Nah, dari musim gugur pindah ke musim dingin ke sini. Maka ini adalah titik balik musim gugur ke musim dingin. Dari gugur ke dingin. Kalau panas ke gugur salah ya. Kemudian yang nomor 4 lah yang benar. Tepat tanggal 21 Maret, 21 Maret ke 22 Maret itu adalah titik balik musim dingin ke musim semi. Lihat di sini di belahan bumi utara, musim dingin menjadi musim semi. Maka nomor 4 yang betul. Maka jawabannya yang betul adalah 2 dan 4. Berikutnya untuk soal nomor 12. Bagaimana peristiwa gerhana matahari hibrida? Menurut penelitian Pusat Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, gerhana matahari hibrida adalah perpaduan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Hal ini terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi tepat segaris. Posisi inilah yang menyebabkan matahari tidak terlihat secara utuh. Saat gerhana matahari hibrida terjadi, ada 3 macam bayangan bulan, yaitu antumbra, penumbra, dan umbra. Di wilayah yang terlewati antumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari cincin. Di wilayah yang terkena penumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari sebagian. Di daerah tertentu lainnya yang terlewati umbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari total. Dampak dari adanya gerhana matahari hibrida yaitu cuaca menjadi gelap seperti malam hari. Terjadi penurunan suhu, perubahan perilaku hewan nokturnal, pasang air laut, dan merusak penglihatan. Perhatikan gambar. Nah, berdasarkan informasi dan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, jadi daerah yang terkena bayangan X ini, X umbra, maka mengalami gerhana matahari total. Sedangkan Y, yang kena Y, gerhana matahari sebagian. Sedangkan yang Z, gerhana matahari cincin. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa yang benar adalah A, daerah yang terkena bayangan X dan Z mengalami gerhana matahari total dan cincin. Soal nomor 13. Penanggalan Ramadan. Ramadan merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi umat Islam. By the way, mengapa Ramadan tidak terjadi pada tanggal yang sama setiap tahunnya? Tentu saja karena Ramadan dihitung berdasarkan kalender Komariah dengan dasar perhitungan fase penampakan bulan. Sedangkan kalender Masehi dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Bulan berevolusi terhadap bumi dalam waktu yang sama dengan waktu berotasi pada porosnya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Perubahan posisi bumi dan bulan terhadap matahari menyebabkan peristiwa seperti penampakan bulan, pasang surut air laut, dan gerhana. Penentuan awal Ramadan ditentukan oleh fase penampakan bulan. Awal bulan tertandai dengan munculnya hilal pada saat matahari menjelang terbenam. Berikut adalah gambar posisi bumi dan bulan dalam satu kali peredaran yang mengakibatkan perbedaan fase penampakan bulan dari hari ke hari. Berdasarkan gambar tersebut, posisi hilal sebagai penanda awal Ramadan tiba dan memasuki hari ke-15 bulan Ramadan ditunjukkan oleh posisi bulan nomor titik-titik. Kalau awal bulan, maka
bulan ada di posisi konjungsi, yaitu berada di depannya bumi, maka nomor 7. Ini posisi bulan nomor 7. Sedangkan di pertengahan bulan atau bulan purnama itu di posisi nomor 3. Maka jawabannya 7 dan 3. C jawabannya. Soal nomor 14, revolusi bumi. Pada saat mengorbit ke matahari, bumi selalu miring 23,44 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Kala revolusi bumi dalam satu kali berevolusi adalah 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik atau 365 seperempat hari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Pergerakan tersebut menyebabkan perubahan posisi bumi terhadap matahari. Gambar berikut menunjukkan salah satu posisi bumi terhadap matahari yang menyebabkan bagian yang menerima cahaya matahari berubah dari hari ke hari. Beberapa prediksi terkait akibat posisi bumi terhadap matahari seperti gambar tersebut antara lain titik-titik. Prediksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Intinya adalah ini terjadi perubahan lamanya siang dan malam. Jadi karena yang di kutub utara itu lebih condong ke matahari dibandingkan kutub selatan, maka matahari memberikan sinarnya lebih banyak di bagian belahan bumi utara. Jadi belahan bumi utara yaitu nomor 1 dan 2 mengalami siangnya lebih lama daripada malamnya. Kebalikannya yang belahan bumi selatan, ini siangnya lebih singkat atau malamnya yang lebih lama. Nah, nomor 1, matahari terbit lebih cepat dan terbenam tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 1. Ini lebih cepat terbit, lebih lambat tenggelamnya, artinya siangnya lebih lama. Wilayah nomor 1 masih ada di belahan bumi utara, maka nomor 1 benar. Sehingga yang nomor 4 salah kebalikannya. Kemudian nomor 3, daerah nomor 2 mengalami waktu siang yang lebih lama. Nomor 2 itu masih di belahan bumi utara, siangnya lebih lama dibandingkan waktu malam. Benar ya. Jadi yang lebih lama itu 1 dan 2. Nomor 3 itu yang malamnya yang lebih lama. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Soal terakhir nomor 15. Gerhana matahari bisa diartikan sebagai kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Akibat kejadian ini, maka bumi menjadi gelap gulita. Tidak peduli apakah gerhana matahari ini terjadi pada pagi hari, siang hari, atau sore hari, kondisi bumi akan seperti malam hari ketika tidak adanya cahaya matahari yang menyinari bumi. Berdasarkan infografis tersebut terdapat beberapa pernyataan antara lain. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perhatikan di sini ada G dan H. G itu mendapat bayangan penumbra, H mendapatkan bayangan umbra. Bagian G akan menyaksikan gerhana matahari sebagian. Betul ya? Karena mendapat bayangan penumbra. Bagian G menyaksikan gerhana matahari total. Salah, yang menyaksikan gerhana matahari total adalah bagian H. Nomor 3, bagian H merupakan umbra. Betul ya? Bagian penumbranya adalah bagian G. Ini salah. Maka jawaban yang betul adalah 1 dan 3. Oke, selesai sudah 15 soal yang kita bahas di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.